Hai kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas sebuah buku yang akan ngajarin kita soal bagaimana sih agar pantang menyerah dalam hidup, ya kan? Jadi pasti kita pernah dong yang namanya kayaknya pengen nyerah gitu karena ngadepin masalah yang besar banget. Nah, David Goggins punya jawaban yang berbeda nih. Kata doi, jangan pernah berhenti, jangan biarkan rasa sakit mengalahkanmu. Nah, ini tuh adalah dari bukunya yang akan kita bahas di video kali ini yang berjudul Can't Hurt Me. Nah, buku ini karya tadi David Goggins yang akan menceritakan nih sebuah kisah nyata, ya kan, dari beliau tentang kekuatan mental dan disiplin tanpa kompromi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal bukunya, kita bahas dulu nih siapa sih David Goggins ini, ya kan. Jadi David Goggins ini adalah seorang pria nih yang lahir dalam keluarga yang penuh dengan kesulitan. Dia ngadepin yang namanya rasisme, kemiskinan, dan berbagai trauma masa kecil. Jadi dia ini orang kulit hitam gitu. Jadi emang ya banyak lah ngalamin rasisme dari zaman dia kecil kan. Nah, tapi dia kagak pilih tuh buat jadi korban. Jadi dia kagak mau punya yang namanya victim mentality gitu kan. Dia milih untuk gimana caranya kehidupan dia bisa lebih baik. Nah, akhirnya dia pun mutusin untuk ikut pelatihan yang berat nih sebagai seorang Navy SEAL. Jadi angkatan laut gitu ya, tentara angkatan laut. Jadi dia ngadepin tuh namanya ujian fisik dan mental yang luar biasa beratnya. Nah, pengalaman ini tuh akhirnya dibikin jadi buku sama dia, biar dia bisa ya paling nggak menginspirasi lah orang-orang yang baca bukunya begitu. Nah, jadi si David Goggins ini tuh memperkenalkan konsep yang namanya 40% rule atau ya rule 40% gitu. Yang mengatakan bahwa saat kita udah ngerasa kagak sanggup lagi nih, ya kan, aduh kita deh, bisa kita lagi latihan fisik capek banget, aduh udah kagak sanggup, semua badan sakit-sakit, bisa kita lari, aduh udah kagak sanggup, kaki udah pegel banget, napas udah aduh deh kayak tersengal-sengal, kagak ada napas lagi dan lain-lain. Menurut dia ketika kita udah ngerasa kayak gitu ya, udah ngerasa kagak sanggup, kagak berdaya, sebenarnya kita baru ngegunain 40% dari potensi diri kita. Artinya masih ada tuh 60% lagi tenaga dan kekuatan yang bisa kita gali. Tapi biasanya kita milih untuk berhenti duluan. Kita biasa milih untuk nyerah aja deh, udah kagak sanggup gitu. Jadi ini bukan soal fisik aja nih, tapi juga masalah mental. Karena yang masih tahu ke diri kita kalau misalnya kita masih punya si potensi 60% lagi yang bisa kita gali, itu kan pikiran kita gitu, datangnya dari mental kita gitu. Nah, di bukunya David juga percaya sama satu konsep yang judulnya callous the mind, atau kita bikin pikiran kita jadi keras dan tahan banting gitu. Caranya gimana sih? Ya udah dengan menghadapi ketidaknyamanan itu secara sadar. Jadi kita berlatih di zona yang menantang dan kita kagak lari dari rasa sakit. Jadi kita terus nge-challenge diri kita di luar zona aman kita secara sadar gitu. Kayak seperti tangan gitu kan, dia kan menjadi callous atau menjadi kayak kapalan gitu karena dia kerja keras. Ya kayak misalnya kita latihan gitar gitu kan, karena keseringan akhirnya tangan kita kapalan tuh, karena emang kita jari kita tuh mijit-mijit si yang namanya senar gitar kan, karena kita berlatih terus. Ya kayak gitulah, akhirnya karena kita berlatih terus meskipun tangan kita perih-perih, akhirnya tumbuh nih yang namanya kapalan. Nah itu akibat dari kan kerja keras gitu. Nah menurut David Goggins nih, kagak hanya
tadi tuh jari-jari buat berlatih gitar atau fisik kita aja yang bisa semacam kapalan. Tapi pikiran kita itu juga bisa dilatih tuh supaya kita kagak mudah menyerah. Kan kayak kalau misalnya kita latihan gitar, kalau udah kapalan tuh udah kagak sakit lagi tuh jari kita ketika kita mijit-mijit si senar buat main gitar gitu ya. Kita main kunci buat main gitar kan emang udah gak sakit lagi karena udah kapalan. Nah pikiran kita juga kalau kita latih terus untuk menghadapi hal-hal yang gak nyaman tadi secara sadar, itu juga akan membuat kita ya jadinya kagak mudah menyerah gitu ya kan. Jadi semacam quote unquote kapalan gitu. Nah, si David Goggins juga memperkenalkan ada 2 konsep lain nih, 2 konsep kunci yang lain gitu. Yang pertama namanya taking souls, atau menang tuh bukan hanya melawan lawan, bukan hanya ada lawan secara fisik gitu di depan kita terus kita menang, tapi juga ngelawan suara negatif dan keraguan dalam diri kita sendiri. Nah itu juga suatu kemenangan. Nah yang kedua ada yang namanya accountability mirror. Jadi setiap pagi tuh si David Goggins nih dia bercermin nih, dan dia mencoba jujur sama dirinya sendiri soal kegagalan dan target-target yang belum tercapai. Nah ini adalah latihan yang cukup quote unquote brutal tapi jujur untuk mengembangkan disiplin. Kayak tadi gitu kan, emang soal yang callous mind itu, soal kapalan gitu. Jadi kita emang menurut si David Goggins ini kudu melatih diri kita menghadapi ketidaknyamanan. Ya contohnya kita ngomong depan kaca ngomongin soal kegagalan kita. Kan emang kagak nyaman ya kan namanya ngomongin kegagalan. Cuman menurut David Goggins nih, hal ini tuh bisa sangat efektif untuk membuat kita bermental baja dan pantang menyerah. Nah, cerita dari David Goggins ini mengajarkan kita kalau rasa sakit dan kesulitan tuh bukan musuh, tapi bisa jadi alat. Ya, kita bisa ngubah pikiran dan kebiasaan kita, dan kita juga bisa ngelampauin sesuatu yang menurut kita kagak bisa kita capai gitu. Kita bisa mengelampaui batas-batas yang kita kira tuh mustahil, ya kan? Nah, jadi kita bisa nih mungkin mulai nerapin nih yang tadi tuh kita gali 40% dalam diri kita ya kan. Ya kalau misalnya emang udah kagak kuat lagi itu baru 40%, masih ada 60% lagi yang kudu kita gali agar kita bisa mencapai apa yang kita pengenin gitu. Jadi jangan biarin rasa sakit itu bikin kita berhenti. Nah, karena kita bisa melakukan sesuatu lebih daripada yang kita kira. Begitulah kurang lebihnya. Jadi menurut kawan-kawan bagaimana? Apakah konsep ini efektif untuk membuat kita tahan banting dan melatih mental kita agar bisa terus fokus menghadapi cobaan dan ujian, dan kita juga bisa fokus untuk meraih mimpi kita? Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah cara ini cocok dengan Anda? Jadi ya itu dia tadi, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambahkan perspektif baru dalam kehidupan kawan-kawanku semua, ya kan? Jadi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan share, komen, like, subscribe juga. Dan selalu ingat untuk stay kind, content, and healthy. Bye!